Selama lebih dari 200 tahun, orang-orang telah mencari Oak Island. Banyak yang percaya bahwa sesuatu yang berharga telah dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Musim 13, episode 25 disebut sebagai bab terakhir. Untuk pertama kalinya, tim percaya bahwa mereka tidak sedang mengejar legenda, tetapi mendekati bukti. Tetapi apa yang berubah kali ini? Dan apakah mereka benar-benar menemukan apa yang gagal diungkapkan oleh banyak orang? Selama bertahun-tahun, pencarian di Oak Island mengikuti pola tertentu. Menggali, menguji, menemukan petunjuk kecil. Kemudian mulai lagi. Setiap musim membawa harapan, tetapi juga frustrasi. Fragmen kayu, alat lama, potongan logam. Penemuan-penemuan ini menunjukkan aktivitas manusia, tetapi tidak pernah memberikan jawaban lengkap. Yang disebut Money Pit tetap menjadi misteri. Musim 13 dimulai dengan cara yang berbeda. Tim tidak lagi hanya bereaksi terhadap petunjuk. Mereka menggunakan data untuk membimbing CDApp langkah. Alat pemindaian baru memory pandangan yang lebih dalam ke bawah tanah. Bukan hanya lubang acak, tetapi gambar rinci dari apa yang mungkin dikubur jauh di bawah permukaan. Ini mengubah segalanya. Alih-alih menebak, mereka sekarang memiliki target. Satu area menonjol lebih dari yang lain. Menunjukkan bentuk yang tidak biasa. Garis lurus. Material yang padat. Ini bukan formasi alami. Setidaknya, itu yang disarankan data. Tim memusatkan usaha mereka di sini. Waktu, uang, dan peralatan semuanya diarahkan ke zona tunggal ini. Pada saat yang sama, mereka meninjau kembali catatan lama. Catatan dari pencari awal. Peta yang digambar dengan tangan. Laporan yang dulu diabaikan. Sekarang, dengan data modern di tangan, cerita-cerita lama ini mulai masuk akal. Beberapa lokasi cocok dengan hasil scan baru. Seolah masa lalu dan masa kini akhirnya sejajar. Ada juga pergeseran dalam pola pikir. Dalam musim-musim sebelumnya, tim sering mengikuti banyak petunjuk sekaligus. Kali ini, mereka tetap fokus. Mereka menghindari gangguan. CDApp keputusan diambil dengan hati-hati dan berdasarkan bukti. Ini menciptakan tekanan baru. Jika pendekatan ini gagal, sedikit yang tersisa untuk dicoba. Cuaca juga memainkan peran. Fase akhir penggalian berlangsung di bawah kondisi ketat. Waktu terbatas. Stabilitas tanah yang berubah-ubah. Setiap hari penting. Mesin berat bekerja hampir tanpa henti, menghapus lapisan-lapisan yang tetap utuh selama berabad-abad. Saat mereka menggali lebih dalam, tanah mulai berubah. Menjadi lebih padat. Lebih terstruktur. Ini bukan lagi tanah acak. Itu menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tanda bahwa sesuatu telah dibangun atau ditempatkan sejak lama. Kemudian datang sinyal besar pertama. Sensor mendeteksi bacaan kuat di bawah poros utama. Lebih kuat dari apapun yang pernah direkam sebelumnya. Bukan hanya jejak logam, tetapi sumber terkonsentrasi. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang padat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tim berhenti sejenak. Bukan karena takut, tetapi untuk mengonfirmasi data. Mereka menjalankan tes lagi. Dan lagi. Hasilnya tidak berubah. Untuk pertama kalinya, gagasan tentang penemuan nyata terasa dekat. Bukan teoritis. Bukan imajinasi. Niara. Tapi semakin dalam mereka menggali, semakin sulit tanah menjadi. Dan apa yang akan mereka ungkapkan selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan yang tidak siap dijawab oleh siapapun sepenuhnya. Sinyal dari bawah poros mengubah kecepatan segala sesuatu. Sampai saat ini, sebagian besar temuan di Oak Island tersebar. Kessel. Sulit dikaitkan. Tapi ini berbeda. Ini terfokus. Kuat. Terukur. Tim membawa peralatan tambahan untuk memverifikasi bacaan tersebut. Lebih banyak pemindaian dilakukan dengan metode berbeda. Radar penembus tanah, pencitraan magnetik, pemetaan densitas.
Setiap sistem bekerja dengan caranya sendiri. Setiap menghasilkan data sendiri. Tetapi semuanya mengarah ke tempat yang sama. Satu zona tunggal, jauh di bawah permukaan. Pada awalnya, ada kehati-hatian. Instrumen bisa gagal. Bacaan bisa disalahartikan. Jadi tim menguji area dari berbagai sudut. Mereka menyesuaikan kedalaman, mengubah posisi, mengulangi pemindaian pada waktu yang berbeda. Tapi sinyal tetap konsisten. Ani gangguan. Ini adalah struktur. Bentuknya tidak biasa. Terlihat berlapis. Bukan hanya satu objek padat, tetapi sesuatu yang dibangun dalam bagian-bagian. Ada celah, kemudian area padat, lalu kantong kosong lagi. Pola ini menyiratkan desain, bukan alam. Kemudian datang detail lain. Jejak logam terdeteksi di dalam zona yang sama. Bukan fragmen acak, tetapi deposit terkonsentrasi. Bacaan menunjukkan campuran material. Pesai, mungkin tembaga, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas oleh sensor. Densitasnya terlalu tinggi untuk puing-puing sederhana. Pada saat yang sama, aliran air di daerah mulai berubah. Selama bertahun-tahun, banjir adalah salah satu masalah terbesar di Oak Island. Saluran bawah tanah akan mengisi situs penggalian dengan cepat. Tapi sekarang, pola aliran air mulai berperilaku berbeda. Aliran melambat di dekat zona target. Seolah sesuatu di bawahnya memblokir atau mengarahkan ulang. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ada penghalang? Sebuah dinding yang dibangun? Atau sesuatu yang bahkan lebih kompleks? Catatan sejarah tiba-tiba menjadi lebih relevan. Laporan awal berbicara tentang platform kayu yang ditemukan jauh di bawah tanah. Lapisan-lapisan yang ditempatkan secara teratur. Beberapa percaya bahwa ini bagian dari sistem jebakan, dirancang untuk melindungi sesuatu di bawahnya. Yang lain menolaknya sebagai formasi alami. Sekarang, data baru tampaknya mendukung gagasan tentang desain yang disengaja. Untuk menguji ini, tim mengebor lubang kecil di tepi zona target. Tujuannya sederhana. Mengambil sampel tanpa mengganggu struktur terlalu banyak. Bergerak perlahan. Setiap inci dicatat. Awalnya, sampel menunjukkan tanah yang kompak. Kemudian fragmen kayu muncul. Lama, gelap, dan terkompresi. Potongan-potongan ini diangkat dengan hati-hati dan diuji. Hasil awal menunjukkan usia yang cukup tua. Mungkin berabad-abad lamanya. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Bor mengenai permukaan keras. Bukan batu. Bukan logam longgar. Tetapi sesuatu yang halus. Dirancang. Resistensinya jelas. Suaranya berubah. Getarannya bergeser. Semua yang memantau proses menyadarinya dengan segera. Tim berhenti mengebor. Mereka tidak menekan lebih dalam. Bilam. Sebaliknya, mereka meninjau semuanya lagi. Pemindaian. Sampel. Catatan sejarah. Setiap bukti kini mengarah ke arah yang sama. Sesuatu yang dibangun. Sesuatu yang dikubur dengan tujuan. Sesuatu yang dilestarikan selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, keraguan mulai memudar. Tapi satu pertanyaan tetap ada. Jika ini nyata, jika sesuatu benar-benar ditempatkan di sini sejak lama, maka tim tahu mereka berdiri di tepi sesuatu yang penting. Tapi mereka juga tahu bahaya. Satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Jadi mereka membuat keputusan hati-hati. Mereka tidak akan terburu-buru. Mereka tidak akan memaksakan. Sebaliknya, mereka akan mengungkap struktur itu perlahan, lapis demi lapis. Penggalian diperlebar di sekitar zona target. Pada awalnya, mesin berat menghapus tanah atas. Tapi saat mereka semakin dekat, semuanya berubah. Pekerjaan menjadi lambat dan terkendali. Alat kecil menggantikan peralatan besar. Setiap inci tanah dicatat. Setiap perubahan dicatat. Lalu sesuatu muncul. Sisi kecil. Datar. Sedikit melengkung. Bukan alami. Permukaannya halus.
Bentuknya terkendali. Saat mereka membersihkan lebih banyak ruang, menjadi jelas. Ini bukan sekadar puing-puing. Ini bagian dari struktur yang dibangun. Itu tampak seperti sebuah ruang. Dindingnya kompleks. Bukan terbuat dari satu bahan, tetapi banyak. Kayu tua, terkompresi dan gelap karena usia, membentuk badan utamanya. Di antara lapisan-lapisan ini, reinforcement logam ditempatkan dengan hati-hati. Ini bukan konstruksi acak. Ini menunjukkan perencanaan, kekuatan, perlindungan. Sesuatu ada di dalamnya. Saat mereka melanjutkan, mereka menemukan celah sempit. Hampir tersegel oleh waktu. Tim berhenti lagi. Mereka memisahkan kamera Kessel melalui sila ITU. Awalnya, gambarnya hanya menunjukkan debu dan kegelapan. Kemudian bentuk mulai terbentuk. Objek. Mereka tidak tersebar. Mereka ditem.